Selamat siang, saya Andi Wenas, warga Kota Bekasi. Selamat untuk Hari Ulang Tahun Polri. Selamat Hari Bayangkara ke-77. Usia ke-77 merupakan usia yang mencerminkan kematangan dan kedewasaan bagi sebuah institusi. Usia menyiratkan kemapanan dan profesionalisme. Banyak sekali capaian yang diperoleh Polri. Prestasi-prestasi di berbagai sektor keamanan sudah ditorehkan. Layanan-layanan yang diberikan kepada masyarakat juga terus ditingkatkan. Namun di tengah berbagai kemajuan itu, masih ada fakta yang sangat mengusik. Fakta yang justru menyentuh fundamental dan eksistensi institusi Polri. Profesionalisme anggota-anggotanya masih terus menjadi pertanyaan publik. Bahkan profesionalisme dari anggota yang berada di tingkatan menengah sampai tertinggi. Tugas dan fungsi Polri berupa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat terus saja dihadapkan dengan batu-batu ujian yang berat. Terus saja berulang muncul berbagai kasus dan pelanggaran yang mencoreng marwah institusi Polri dan mengkhianati kepercayaan masyarakat luas. Ulah oknum-oknum Polri yang bahkan terjadi di tingkatan perwira tinggi membuat masyarakat luas begitu prihatin. Kasus Ferdy Sambo, Teddy Minahasa, Susno Duaji, Joko Susilo, dan lain-lain masih sangat membekas di ingatan kita. Belum lagi kasus-kasus di tingkatan yang lebih rendah terkait tusi melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Maka kelompok masyarakat anak-anak tentunya perlu dan harus mendapat perhatian dan prioritas. Ini tercermin dengan adanya undang-undang yang khusus merumuskan peraturan untuk memastikan perlindungan martabat dan hak-hak anak-anak. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang umumnya memiliki posisi terlemah di masyarakat. Di berbagai belahan dunia, anak-anak terbukti menjadi korban-korban dari para pelaku eksploitasi dalam berbagai bentuk. Negara kita bahkan mempunyai kementerian dan lembaga-lembaga skala nasional yang khusus memperhatikan dan menjaga hak-hak anak, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak, dan lain-lain. Dan tidak sedikit pula LSM-LSM yang bergerak dalam pengawasan dan perlindungan anak. Namun nyatanya, dalam satu kasus yang mencuat di Kota Bekasi tahun 2022 lalu, kinerja Polri, khususnya Polres Metro Bekasi Kota, dipertontonkan dengan sangat-sangat janggal. Bahkan diduga ada berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para oknum yang diduga untuk meredam dan meloloskan para terduga pelaku dari jeratan hukum dan membiarkan para korban anak diinjak-injak martabat dan hak-haknya dan dirusak pula moral. Dengan bukti-bukti awal yang ada, bila penyidik di Polres Metro Bekasi Kota melakukan tugasnya dengan profesional dan cermat, maka akan bisa membongkar dugaan praktek perbudakan eksploitasi anak di berkedok pendidikan di Kota Bekasi yang jumlah korbannya diduga sudah ribuan yang terjadi dalam kurun waktu bertahun-tahun. Diduga melibatkan hotel-hotel berbintang dan SMK-SMK negeri maupun swasta program perhotelan atau pariwisata. Para korban anak itu diduga mengalami eksploitasi secara ekonomi, perbudakan, perusakan moral, dan bahkan pelecehan seksual. Kasus yang saya laporkan tahun lalu itu LP nomor LP-B-784-3 Romawi /2022-SPKT.Satreskrim-Resro Bekasi Kota Polda Metro Jaya tanggal 7 Maret 2022 berjalan dengan sangat janggal dari awal penanganan. Sebagai terlapor adalah SMK Ananda Bekasi dalam BAP dan Hotel Haris Sumarekon Bekasi dalam LP. Per hari ini, di hari ulang tahun Polri ini, 1 Juli 2023, sudah 481 hari, hampir 1 tahun dan 4 bulan berlalu sejak LP dibuat. Setelah penetapan tersangka sebanyak 2 orang
di awal Januari 2023, laporan saya itu malah dihentikan penyidikannya atau di SP3 dengan alasan tidak cukup bukti pada tanggal 19 Mei 2023. Kok bisa? Luar biasa proses goib di Polres Metro Bekasi Kota ini. Penyidik Kanit PPA dan Kasat Reskrim juga tidak mau menjelaskan pertimbangannya apa secara rasional dan transparan. Semua ngeles dengan jawaban normatif atau lempar bodi ke atasannya. Apa ini yang namanya melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat? Kok sepertinya Polres Metro Bekasi Kota ini justru sangat melayani dan melindungi korporasi biadab yang menjadi tersangka? Ada apa gerangan? Anggota-anggota Polres Metro Bekasi Kota saya laporkan ke Kapolres, Kapolda, Kapolri, Paminal, dan Propam atas dugaan pelanggaran yang serius dan berat, yaitu pelanggaran etika, pelanggaran SOP, pelanggaran perintah Kapolri dan Kapolda, pelanggaran KUHP, KUHAP, Perkap, dan Perkaba, dan atau pelanggaran pidana perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Sebagai terlapor di Polres Metro Bekasi Kota adalah 1. Kapolres Kombes Dhani Hamdani, 2. Ex-Kapolres Kombes Hengki, 3. Kasat Reskrim Kompol Tribuana Yuda, 4. Ex-Kasat Reskrim Kompol Ivan Aditira, 5. Kanit PPA AKP Supriyanto, 6. Ex-Kanit PPA Ibtu Karina Kartika Saridewi, 7. Penyidik pembantu Bribtu Yuda Ibrahim Yusuf. Sudah dilaporkan dalam 3 surat resmi tertanggal 10 Januari 2023, 1 Maret 2023, dan 17 Maret 2023 ditujukan ke Kapolres. Sebagai pelapor, saya juga mohon untuk bertemu dengan Kapolres untuk jelaskan duduk permasalahannya dengan pemaparan alat-alat bukti yang saya miliki. Tapi sudah hampir 6 bulan, hampir setengah tahun, tidak ada tanggapan sama sekali atas surat-surat itu. Mengapa Kapolres Metro Bekasi Kota bungkam 1000 bahasa? Mengapa surat-surat saya tidak dibalas hingga saat ini? Apakah ini SOP yang wajar di Polri? Apakah ini yang diperintahkan oleh Kapolri? Yaitu sikap rasional dan transparan dari seluruh anggota Polri terhadap pelapor. Apakah moto Polri sudah berubah menjadi kalau pelapor bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Kalau tersangka bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Ada apa di Polres Metro Bekasi Kota? Apakah ada upaya untuk menutup-nutupi masalah yang ada di kalangan anggotanya? Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Metro Jaya, mohon jangan hanya terima laporan asal Bapak senang. Bahwa saya terus menyurati dan minta perhatian di berbagai jalur dan medsos menunjukkan bahwa ada masalah serius dan fundamental di Polres Metro Bekasi Kota yang diduga terus saja dibiarkan berjalan oleh ex-Kapolres dan Kapolresnya. Saya ada bukti-bukti dari masalah di unit Satreskrim, khususnya unit PPA Polres Metro Bekasi Kota, dan bahkan di level Kapolres dan ex-Kapolresnya sendiri. Saya juga sudah lapor ke berbagai layanan aduan di Polri, baik di level Polres, Polda, dan Mabes. Namun hasilnya sampai hari ini adalah 0 besar. Notabene, Kota Bekasi adalah penerima anugerah Kota Layak Anak dalam beberapa tahun berturut-turut. Apanya yang layak anak? Kalau dugaan praktek perbudakan anak berkedok pendidikan bisa berjalan leluasa selama bertahun-tahun pula. Sampai kapan kasus ini mau dibiarkan berjalan janggal seperti ini? Sampai kapan para terduga korban anak dibiarkan diinjak-injak hak-hak dan martabatnya? Apakah mau menunggu sampai perayaan Hari Bayangkara yang ke-100? Mau berapa banyak lagi anak-anak generasi penerus bangsa ini dibiarkan dirusak? Apa mau menunggu Hari Bayangkara disamakan dengan Hari Perbudakan Anak Nasional? Saya tunggu tindakan nyata dan konkret dari Bapak Kapolri dan jajarannya, bukan hanya lip service, apalagi hanya membuka layanan aduan WA yang berikutnya lagi. Terima kasih.